Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Baiklah, untuk materi kimia organik setelah UTS akan diisi oleh saya, yaitu Atiyah Mashkuro. Untuk materi pertama setelah UTS ini akan diisi dengan materi sifat fisika kimia dari alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana, alkena, dan alkuna mengenai karakteristik dan karakteristiknya ya saya rasa sudah dibahas oleh Ibu Dina sebelumnya sebagai pengampu mata kuliah kimia organik sebelum UTS. Nah, bagian saya adalah menjelaskan sifat fisika kimia dari senyawa-senyawa golongan-golongan senyawa ini. Ya, baiklah langsung saja kita mulai ke sifat fisik alkana terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa saya buat dalam poin-poin ya. Jadi ini nanti saya harap mudah dipahami dan mudah untuk dipelajari. Nah, alkana rantai lurus sampai dengan butana atau C4 ya. Ini wujudnya adalah gas pada suhu kamar. Suhu kamar itu sekitar 25 sampai 27 derajat. Jadi sampai C4 itu berwujud gas, baru alkana dengan jumlah atom C5, pentana sampai C17 berwujud cairan. Di atas C17 berwujud padat. Kemudian semua alkana ya, densitas atau berat jenisnya itu lebih ringan daripada air. Nah, ini titik didih dan titik leleh beberapa jenis alkana dari metana sampai dodekan. Ya. Dodekan itu adalah C12. Ini metan itu C-nya 1 sampai dodekan C12. Perhatikan di situ semakin panjang rantai karbon ya. Perhatikan di sini ya. Number of carbon di sini adalah jumlah rantai C-nya. Kalau metan itu C-nya 1, dodekan itu C-nya 12. Nah, semakin panjang rantai karbon, maka BP di sini adalah ya boiling point. Kalau MP ini adalah melting point. Boiling point itu adalah titik didih. Melting point itu adalah titik leleh. Boiling point berarti titik di mana terjadi perubahan dari fase cair ke fase gas. Kalau melting point dari fase padat menjadi fase cair. Ya, perhatikan di situ semakin panjang rantai karbon untuk senyawa golongan alkana, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Ya. Begitu juga dengan melting point atau titik lelehnya. Semakin panjang rantai karbon, maka titik lelehnya akan semakin tinggi. Jangan terkecoh ya. Di sini ada tanda minus 182 dengan minus 90, otomatis tinggi mana? Tinggi yang 90. Nilainya lebih besar minus 90 daripada minus 182. Minus 182 kalau kita berbicara tentang negatif berarti artinya nilainya lebih kecil, sehingga artinya semakin tinggi tadi kalau dihubungkan dengan jumlah rantai karbon, semakin panjang rantai karbonnya, maka titik lelehnya itu juga akan semakin besar untuk senyawa golongan alkana. Nah, kemudian tentang kepolarannya ya. Kepolaran itu maksudnya adalah kecenderungan bermuatan senyawa alkana ini bagaimana. Nah, jika dibandingkan dengan gugus-gugus fungsional lainnya ya, senyawa hidrokarbon dengan gugus fungsi misalnya alkohol, eter, dan lain-lain. Nah, alkana ini mempunyai kelarutan dalam pelarut polar, contohnya air, yang sangat rendah. Kenapa? Ya karena alkana tidak punya gugus fungsi, di mana gugus fungsi ini berperan penting dalam kelarutan pada atau dalam pelarut polar ya. Jadi sifatnya ini cenderung non polar, tidak polar, sehingga dia tidak larut ataupun punya kelarutan yang sangat rendah
di pelarut polar. Namun demikian, alkana mempunyai kelarutan dalam pelarut nonpolar. Ya ini karena sifatnya yang nonpolar itu tadi ya. Kenapa bisa nonpolar? Karena dia tidak punya gugus fungsi. Ujung satu dengan ujung yang lain sama aja. Jadi tidak punya kecenderungan untuk bermuatan. Ya. Kemudian sebagian besar sikloalkana di sini maksudnya adalah alkana tapi punya struktur tertutup ya, siklis. Ini juga punya polaritas yang rendah. Kenapa? Ya balik lagi, karena dia tidak punya gugus fungsi, sehingga mau dari sudut manapun dia muatannya sama aja, sehingga dia tidak punya kecenderungan untuk bermuatan. Nah itu tadi adalah sifat-sifat fisik dari senyawa golongan alkana. Selanjutnya kita ke sifat kimia dari alkana. Nah, yang pertama, alkana dan sikloalkana ini tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional. Ya, kenapa demikian? Karena alasannya lagi-lagi karena dia tidak punya gugus fungsional. Jadi dari sudut manapun dia reaktivitasnya sama aja, ya. Jadi cenderung tidak reaktif. Contohnya, di sini banyak senyawa organik bereaksi dengan asam kuat, basa, zat pengoksidasi atau zat reduksi. Ya, ini sifat kimia alkana yang selanjutnya. Kemudian umumnya alkana dan sikloalkana tidak bereaksi dengan reaksi tersebut. Ya, karena apa? Karena sifatnya tidak reaktif tadi. Kenapa tidak reaktif? Lagi-lagi karena tidak punya gugus fungsional. Nah, karena sifatnya yang kurang reaktif ini, terkadang alkana disebut sebagai parafin. Ini berasal dari bahasa Latin parum afin. Ya, afinitas atau kecenderungannya ini kecil sekali atau malah bahkan tidak ada. Jadi tidak bereaksi seperti itu. Nah, itu tadi adalah sifat kimia dari alkana. Selanjutnya kita ke sifat fisik senyawa alkena. Ya. Yang pertama, meskipun alkena dianggap nonpolar, alkena ini sedikit lebih mudah larut dalam air daripada alkana. Padanannya karena elektron pi di ikatan rangkap ditarik oleh hidrogen. Jadi kalau dibandingkan dengan senyawa alkena ini lebih polar, walaupun ya secara umum dia termasuk senyawa yang non-polar, namun untuk kalau dibandingkan dengan senyawa alkana dia lebih polar. Kenapa? Karena dia punya ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 itu isinya adalah elektron. Elektron itu punya muatan. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan alkana yang cuma punya ikatan rangkap 1, otomatis jumlah elektron pada ikatan rangkap itu akan lebih banyak dibandingkan dengan yang ikatan rangkap 1, sehingga pada akhirnya ini disebut dengan elektron pi ya. Elektron pada ikatan rangkap yang kedua itu disebut dengan elektron pi. Nah, itu menyebabkan senyawa golongan alkena ini punya kecenderungan bermuatan lebih besar dibandingkan dengan senyawa alkana, walaupun secara keseluruhan dia juga masih termasuk yang tidak polar. Nah, untuk senyawa alkena sebagaimana juga alkana, titik didih dan titik lebur ya, boiling point atau melting point alkena ini meningkat dengan meningkatnya berat molekul atau meningkatnya jumlah atom karbon ya. Makin panjang rantai C-nya, makin banyak jumlah atom C-nya, maka titik didih dan titik leburnya juga akan meningkat. Kemudian sama dengan alkana, percabangan dalam alkena ini menurunkan sedikit titik didih, akan tetapi menunjukkan beberapa variasi yang tergantung pada bentuk molekul. Nah, alkena dengan rumus molekul yang sama merupakan isomer dengan yang lainnya jika posisi dan stereokimia ikatan rangkapnya berbeda. Ya, ini saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Dina pada bab stereokimia ya. Selanjutnya ini contoh ya, ada 4 struktur asiklik yang berbeda yang dapat ditulis untuk butena C4H8. Nah, perhatikan di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 1 butena, 2 metilpropen, kemudian cis 2 buten, trans 2 buten. Ini keempatnya merupakan isomer satu sama lain. Ya, perhatikan di sini.
boiling point-nya menunjukkan perbedaan ya, yang di sini minus 6 derajat, nih minus 7, plus 4, kemudian plus 1. Kalau tadi di teorinya nih alkena percabangan dalam alkena menurunkan sedikit titik didih, akan tetapi menunjukkan beberapa variasi yang tergantung pada bentuk molekul. Jadi secara umum tidak begitu besar juga perbedaannya, tidak sampai puluhan begitu, puluhan derajat Celcius. Tidak tidak terlalu banyak perbedaannya, namun ya tetap ada bedanya seperti itu untuk boiling point-nya. Melting point-nya juga kurang lebih, kecuali ini ya, untuk trans 2 buten ini minus 106, kalau di sini minus 195. Ini cukup banyak karena di sini percabangannya berbeda. Nih teorinya, nih percabangan menurunkan sedikit titik didih. Nih ada percabangan, titik didihnya minus 6. Kalau di sini cabangnya tidak sepanjang ini, titik didihnya plus 1 dengan minus 6 otomatis lebih rendah minus 6. Kalau ada cabang ya yang lebih panjang untuk isomer satu sama lain, maka dia boiling point atau titik didihnya akan turun sedikit seperti itu. Begitu juga dengan melting point-nya, dia juga akan turun. Ini alkena. Nah, senyawa alkena karena memiliki ikatan rangkap dapat mengalami reaksi yang namanya reaksi adisi. Adisi ini artinya adalah penambahan ya. Nah, reaksi adisi atau penambahan oleh sesuatu ya yang mungkin terjadi ini merupakan adisi dengan gas hidrogen, adisi gas H2, kemudian adisi gas klor, kemudian hidrogen halida. Ini yang pertama ya. Ini perhatikan di sini ada ikatan rangkap 2 menunjukkan senyawa alkena, kemudian ini H2, di sini Ni katalis. Nah, Ni di sini adalah logam ya, katalis. Pada akhirnya akan membentuk senyawa alkana ya. Adisi gas hidrogen atau H2 pada senyawa alkena akan menghasilkan senyawa alkana. Kemudian adisi gas klor Cl2, di sini prinsipnya kayak ini ya, hidrogenasi atau penambahan gas hidrogen pada senyawa alkena. Ini prinsipnya sama, hanya saja kalau ini tadi H2, kalau di sini Cl2. Nah, ini pada akhirnya akan menghasilkan senyawa hidrokarbon yang berikatan rangkap 1 dan mengandung atom klor di sini. Kemudian selanjutnya adisi hidrogen halida, perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah senyawa alkena, kemudian yang di sini adalah hidrogen halida, perhatikan ada atom Br di sini. Nah, pada akhirnya akan menghasilkan senyawa berikatan rangkap 1 dengan atom halogen dan atom hidrogen. Nah, kemudian kita masuk ke sifat fisik alkuna. Sifat fisik dari alkuna ini sangat mirip dengan padanan alkena. Padanan ini maksudnya adalah misalnya di alkena itu C-nya 2, nah alkuna C2 itu dengan atom C2 sifatnya hampir mirip dengan alkena yang punya atom C2 ini tuh tadi. Nah, alkuna secara umum bersifat nonpolar ya. Alkena, alkuna secara umum bersifat nonpolar. Namun ya, jika dibandingkan dengan alkena ini lebih polar karena dia punya ikatan rangkap 3. Jadi kalau kita urutkan dari alkena, dan alkuna, walaupun secara keseluruhan tiga-tiganya itu bersifat nonpolar, namun kepolarannya itu dari alkena, alkuna. Nah, alkuna ini lebih polar, dalam arti ketidakpolarannya itu lebih rendah dibandingkan dengan alkena. Nah, ketidakpolarannya ketidakpolarannya itu lebih rendah daripada alkena. Nah, alkena lebih rendah daripada alkana ya, seperti itu. Nah,
Kelarutannya di pelarut nonpolar seperti ether dan aseton sangat tinggi ya, karena secara umum tadi dia bersifat non-polar. Kemudian seperti alkana dan alkena, alkuna dengan atom karbon sampai dengan 4 cenderung dalam wujud gas. Ya. Ini sifat fisik beberapa alkuna bisa dilihat di sini ya. Semakin panjang atom C, maka untuk boiling point-nya dia akan semakin tinggi. Ya, kalau melting point-nya beragam. Nih bisa dilihat melting point-nya tidak bisa diambil kesimpulan kalau untuk boiling point-nya semakin tinggi. Kalau semakin panjang rantai karbon maka boiling point-nya akan semakin tinggi. Nah, untuk sifat kimia alkuna yang pertama, dia mirip dengan alkena. Alkuna juga dapat mengalami reaksi adisi ya, menghasilkan alkena padanannya ya. Contohnya di sini kalau di adisi dengan gas hidrogen atau H2 ya, nanti ikatan rangkap tiganya ini akan terputus menghasilkan senyawa alkena padanannya. Kemudian alkuna yang ikatan rangkap tiganya berada di ujung atau alkuna terminal ini bersifat asam. Kemudian hidrogen di ujung alkuna terminal ini ya, contohnya di sini. Ini alkuna terminal itu yang ya, kalau ini contohnya ini yang atas aja. Ini ada C2H5 kemudian C. Nah, alkuna terminal itu yang ini. Ya, yang ada ikatan rangkap tiganya dan terletak di ujung. Kan kalau di sini ada C-nya ada berapa nih? Berarti ada 4. Nah, C yang di sini C1, C2 itu bukan alkuna terminal, bukan termasuk alkuna terminal, maka C yang ketiga dan 4 ini adalah C alkuna terminal. Nah, hidrogen di ujung alkuna terminal dapat lepas sebagai proton dengan basa kuat seperti organolitium, reaksi Grignard dan NH2 membentuk logam asetilida dan alkunida. Reaksinya dapat dilihat di sini ya. Perhatikan di sini terminal alkena terminal ini yang di sini ya. Hidrogen pada alkuna terminal yaitu ikatan rangkap tiga yang terletak pada ujung. Nah, ini dapat lepas ketika bereaksi dengan nih CH3 CH2Li ya, organolitium. Kemudian ini reaksi Grignard, kemudian ini NH2. Nah, hasil reaksinya seperti dapat dilihat di sini. Baik, sampai sini apabila ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom pada classwork materi ini. Akan saya jawab dengan, kalau misalnya bisa ditulis ya ditulis, kalau misalnya tidak nanti akan dipikirkan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.